Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Nah, ini pertemuan minggu ketiga ya. Yang sebelumnya kita membahas tentang definisi kelompok sosial. Nah, untuk pembentukan kelompok sosial ini, untuk PPKM ini di rumah aja, tetap semangat belajar dan terus berkarya, produktif ya. Nanti ada tugas langsung dikerjakan di buku tulis, meskipun nggak diawasin ustadzah dari jarak dekat, tapi tetap harus melaksanakan tugasnya biar pikirannya selalu berproduktif. Yang pertama, dasar terbentuknya kelompok sosial. Dasar terbentuknya kelompok sosial itu bisa karena faktor keturunan. Contohnya ini, apa sih contohnya faktor keturunan? Contohnya itu kelompok bangsawan, ya kan, yang dulu memang dari kerajaan, ratu, pasti anaknya juga menjadi keturunan ayahnya, menjadi raja, menjadi ratu. Contoh juga nih, anaknya seorang Pak Kiai yang menjadi ustadz atau ustadzah, ya kan? Biasanya memang sengaja untuk diwariskan. Kemudian ada faktor daerah asal. Contohnya nih, mahasiswa yang faktor daerah asal misalnya ini ada dari Ikatan Mahasiswa Bojonegoro yang merantau di Surabaya membentuk komunitas seperti itu. Kemudian juga ada faktor geografis, misalkan masyarakat pesisir. Kita sebutnya masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan, masyarakat perkebunan, yang tentunya geografisnya letaknya berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau masyarakat pegunungan biasanya lebih halus-halus, masyarakat pesisir lebih keras-keras, maksudnya dalam cara berbicara dan lain sebagainya. Faktor kepentingan, misalkan ada ikatan karena profesi nih kepentingannya, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Ikatan Guru Indonesia, gitu kan, karena kepentingan adalah satu profesi ya. Faktor keagamaan juga, misalkan ada pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor, pemuda gereja dan lain sebagainya. Ada faktor ideologi juga, ideologi kenegaraan, misalkan perkumpulan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, jadi mereka tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Indonesia meskipun berada di luar negeri. Next, selanjutnya. Next. Ayo. Nah, ini proses terbentuknya kelompok sosial. Ada 4 tabel, 4 kotak ya. Tugasnya yang di bawah itu nanti kalian memberikan contoh satu proses terbentuknya kelompok sosial berdasarkan pengalaman kalian ya. Uraikan dengan detail seperti di atas, kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama, terbentuknya kelompok sosial misalkan nih IPM, misalkan ya. Yang pertama, anggota calonnya tuh sebenarnya ada nih persepsi atau perasaan yang sama, ingin memenuhi kebutuhan, sama-sama ingin mencari ilmu tentang manajemen organisasi, ya kan, ingin mencari ilmu tentang manajemen sumber daya manusia, ingin mencari ilmu tentang melaksanakan program kerja, ingin mencari ilmu tentang kemuhammadiyaan, tahu apa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh pemuda Muhammadiyah. Akhirnya timbul motivasi dan tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Masuk deh, ikut ke kelompok itu, gitu kan. Terjadinya interaksi antar anggota di dalam kelompok itu. Setelah gabung, ya terbentuknya kelompok sosial tersebut, ya kan. Ini awalnya pasti ada persepsi dan perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Ikut kelompok itu, sehingga akhirnya masuk di kelompok itu. Itu kalian jelaskan ya nanti, seperti tabel di atas, sesuai pengalaman kalian. Ini selanjutnya juga ada, ntar sudah haus. Misalkan nih, ada tahap pembentukan kelompok sosial menurut Takmen Psikolog Pendidikan.
tahapan pembentukan sebuah kelompok itu awalnya dari individu, independen, sampai ke adjourning, pembubaran. Yang pertama adalah forming, yang kedua ada storming, yang ketiga ada norming, dan yang keempat ada performing. Mereka ketergantungan, interdependensi, atau dependensi, bisa berdiri sendiri. Itu tergantung individu itu di dalam kelompok, berdiri sendiri atau ketergantungan dengan kelompok. Yang dibicarakan individu ketika masuk, how do I fit in? What's my role here? Apa yang bisa saya lakukan? Apa peranku di sini? What do the others expect me to do? Apa yang orang lain inginkan untuk apa yang harus aku lakukan? How can I best perform my role? Bagaimana aku bisa melakukan yang terbaik untuk peranku? What's next? Apalagi? Itu kalau individu baru masuk nih dalam kelompok. Namun ketika di kelompok itu melihat sebuah anggota-anggota baru, pasti bilangnya, why are we here? Kenapa kita di sini? Why are we fighting over? Kenapa kita selalu bersemangat kenapa kita berlebihan dalam bersemangat? Who is in charge and who does what? Can we agree on rules and work as a team? Dapatkah kita menyepakati peran-peran dalam pekerjaan tim ini? Jadi lebih kepada memaksa ya. Kalau udah masuk ke sebuah kelompok itu, kita harus mengikuti aturan yang ada di kelompok itu. Kemudian, can we do the job properly? Kemudian ada yang merasa, ini ada anggota-anggota yang menyimpang deh, yang gak sesuai aturan, kayaknya maunya sendiri nih. Ya, dapatkah kita melakukan pekerjaan kita dengan cukup baik gitu? Kemudian suatu saat, ada saatnya tiba, can we help members transition out? Dapatkah kita mengeluarkan seseorang dari kelompok ini? Nah, itu dinamika suatu kelompok sosial. Seperti itu. Next. Selanjutnya. Next. Ayo dong, next. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan, menurut Jukman, tahap pembentukan forming. Tahap ini merupakan, kita baca bareng-bareng ya. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tahap forming ini dikarakteristikkan oleh banyaknya ketidakpastian. Para anggota kelompok masih tidak terlalu jelas mengenai tujuan, objektif kelompok. Merasa kebingungan, masih menyembunyikan perasaan masing-masing. Keterlibatannya masih kurang. Kemudian pada tahap kedua timbulnya sebuah konflik atau storming. Para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Mereka sendiri menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap storming ini dikarakteristikkan oleh menjadi konflik intrakelompok. Beberapa tanda-tandanya yaitu timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadinya adu pendapat, konflik atau kegagalan. Namanya juga baru kenalan ya, jadi wajar lah kalau salah paham. Next, selanjutnya. Next ya. Tahap selanjutnya, tahap ketiga. Ada 5 tahap ini. Masih loading. Nah, tahap normalisasi atau norming. Tahap terbentuknya hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat. Jadi di mana ini sudah timbul ya, sudah timbul kesepahaman, persahabatan dan kerjasama antara anggota kelompok, mulai dapat mendengar antara pendapat serta dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Tahap berkinerja yang keempat, performing. Jadi sudah sama-sama sepaham, jadi bekerjanya juga semakin maksimal.
Di semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Namun, beberapa individu yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan baik akan terseleksi alam. Di tahap selanjutnya, tahap yang terakhir. Next yuk. Tahap pembubaran atau adjourning. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok yang bersifat sementara. Ya kan? Biasanya bukan anggota yang tidak memiliki integritas yang tinggi, solidaritas tinggi, atau bukan anggota kelompok yang tetap. Setelah suatu proyek selesai, suatu permasalahan berhasil dituntaskan bersama, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Jadi catatan untuk kelompok-kelompok kerja yang permanen, tahap terakhirnya adalah di tahap berkinerja, performing. Jadi nggak ada pembubaran kalau kelompok-kelompok kerja yang permanen. Contohnya adalah misalkan pegawai tetap, bukan pegawai kontrak, ya kan? Kan ada tuh pegawai tetap atau pegawai kontrak, atau anggota tetap, dan lain sebagainya ya. Next, selanjutnya. Ntar agak sulit ini. Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial secara eksternal maupun secara internal. Nah, faktor pendorong terjadinya kelompok sosial, faktor eksternal. Yang pertama nih, kenapa sih kelompok sosial itu ada baru gitu? Ya adanya perubahan situasi. Contoh hadirnya industri di desa menimbulkan kelompok masyarakat kota. Dulunya ini sawah, hamparan tanah dan sawah. Kemudian karena sesuatu kepentingan investor dan lain sebagainya, kemudian terdapatlah suatu industri di tengah-tengah desa, sehingga lambat laun muncullah di situ perumahan-perumahan kecil untuk karyawan-karyawannya yang merantau. Kemudian muncullah sebuah swalayan kecil, ya kan? Akhirnya bukan menjadi masyarakat desa daerah sekitar itu, menjadilah masyarakat kota. Kelompok sosialnya sudah beda nih nantinya ya. Dan selanjutnya ada faktor perubahan situasi ekonomi. Setelah situasi sosial, kemudian situasi ekonomi. Contohnya nih, hadirnya aplikasi OVO dan GoFood menimbulkan kelompok pecinta makanan online. Situasi ekonominya sudah beda. Dulu belanjanya bisa pakai uang tunai, ke tempat, ke warung. Sekarang belanjanya tinggal klik e-money. Pakai e-money, pakai handphone, tanpa uang tunai, dan itu kebiasaan yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ada perubahan situasi ekonomi dalam transaksi keuangan ya. Kalau tadi kan perubahan situasi sosial, yang dulunya masyarakat desa, pegunungan, pertanian, jadi masyarakat industri. Nah, sekarang masyarakat transaksi tunai menjadi transaksi e-money. Yang ketiga, perubahan situasi politik. Apa sih politik itu? Politik itu suatu keputusan yang politik itu ya apa ya? Politik itu adalah berkaitan erat dengan kekuasaan. Jadi keputusan yang menyangkut kekuasaan. Banyak hal, kekuasaan tentang kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan pendidikan, ya, berbau dengan kekuasaan dan kebijakan. Jadi, tapi kebijakan-kebijakan dan kekuasaan itu melalui kalau di Indonesia melalui partai, ya. Jadi sebuah pemimpin, sebuah pemutus kebijakan itu harus dipilih oleh masyarakat karena sistem demokrasi melalui partai. Banyaknya partai berarti banyak pendukung yang berbeda-beda, ya.
Jadi karena di masyarakat Indonesia itu partainya nggak 1, nggak 2, nggak 3, tapi banyak, ada 20 terakhir kali partai politik peserta pemilu 2019, sehingga ya kelompoknya banyak-banyak. Ada kelompok mendukung partai 1, kelompok pendukung partai 2, kelompok pendukung partai 3, hingga kelompok pendukung partai 20. Dan itu kalau partai politiknya cuma 2 atau 3 ya, atau 5 ya, kelompok pendukungnya juga kelompok partai pendukung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan banyak ya, karena ada perubahan situasi politik, itu juga merubah kelompok masyarakat. Nah ini juga ada nih, jadi kan eksternal tuh, ini faktor pendorong terjadinya kelompok sosial. Di dalam anggota kelompok itu sendiri terjadinya kelompok sosial lagi. Kelompok sosial, udah ada kelompok sosial, timbulnya kelompok sosial lagi karena dari dalam anggota kelompok itu. Jadi kayak perpecahan menjadi kelompok A, pecah menjadi AB gitu ya. Faktor internal, konflik antar anggota kelompok. Contoh nih, kalau yang terbaru ini partai ya, kita ngomong partai Demokrat ini, ada di tulisannya ya, bisa dibaca selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi. Berarti ada sebuah perpecahan di dalam anggota suatu kelompok partai itu tersebut gitu. Jadi ada yang ingin ingin berbeda pendapat gitu loh, dengan mungkin visi misi partai dan lain. Sekarang kita kalau sudah ikut kelompok, kita kan harus sebenarnya harus tujuannya bersama, kesepakatannya bersama, tapi ada yang tiba-tiba sudah tidak menjadi bersama-sama, dan itu akhirnya melahirkan kelompok yang dualisme itu ya pemahamannya ada 2 ya kan, munculnya kelompok sosial baru. Nah bahaya nih, misalkan kalau ada anggota yang di dalam kelompok sudah menunjukkan ciri-ciri yang seperti itu, udah bahaya nih. Ini bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan kelompok baru. Kelompok barunya kalau berbeda nggak apa-apa sih ya, tapi kalau kelompoknya sama terus jadi 2 gimana dong? Itu yang bahaya. Kalau keluar tapi bikin kelompok baru, cuman beda paham, beda visi misi, sudah beda, tidak mirip sama sekali, itu masih tidak rawan konflik sebenarnya. Tapi kalau hampir sama ya karakternya, dan dia seperti akhirnya menjadi saingan kan, dan itu rawan banget untuk konflik. Kemudian ini lagi ada perbedaan kepentingan atau tujuan. Konflik dalam pekerjaan, perbedaan kepentingan buruh pabrik dan pimpinan perusahaan. Jadi ada kelompok buruh. Sebenarnya kan kalau kita bekerja di dalam suatu perusahaan kan ya tujuannya bersama-sama ya, mencari keuntungan, mencari uang gitu ya, karena bekerja. Si bos juga mencari untung, si buruh juga mencari gaji di situ. Tapi seharusnya menjadi suatu kesatuan tujuan bersama-sama gitu. Cuman tupoksinya berbeda. Tupoksi itu cara bekerjanya berbeda. Namun karena perbedaan kepentingan yang si pemilik perusahaan ingin keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak mau rugi, merasa ingin mencari untung sebesar-besarnya, manfaatnya sebesar-besarnya untuk perusahaan, dan buruh merasa ada tidak adil perlakuannya ini perusahaan terhadap kami. Nah, seperti yang dilihat oleh ini spanduk gitu ya, bayar pesangon sesuai undang-undang. Nah, mereka akhirnya timbul gejolak-gejolak itu. Karena mereka berbeda kepentingan, mereka ingin dibayar lebih atau mereka ingin mendapatkan pesangon sesuai undang-undang, sedangkan perusahaan tidak mau karena kan merugikan ya, pesangonnya belum berapa juta yang untuk pensiunan itu, untuk yang PHK sepihak itu. Sedangkan mereka kalau nggak mau PHK itu juga sedang krisis ekonomi, misalkan pandemi sedang sepi, peminat konsumen, pembelian sepi, jadi mereka mau nggak mau ingin tidak merugi, ingin tetap stabil dan mencari untung, akhirnya mau nggak mau PHK. Sedangkan pesangon juga bingung mencarinya gimana gitu. Jadi sebenarnya bukan dualisme ya, perbedaan kepentingan saja yang akhirnya menimbulkan sebuah kelompok masyarakat buruh dan kelompok
pemilik perusahaan. Jadi mereka ya ini melahirkan kubu-kubu kelompok karena perbedaan kepentingan. Nah, timbulnya kelompok sosial lagi itu karena juga adanya perbedaan paham. Awalnya bersama-sama, tapi karena perbedaan paham akhirnya bisa timbulnya kelompok-kelompok sendiri. Contohnya perbedaan paham antara anak dan orang tua. Jangan sampai ya ada kelompok yang pro terhadap orang tua, ada kelompok yang pro terhadap anak ini. Kalau kita satu keluarga, ya sebaiknya kita satu visi, satu misi. Terima kasih, itu saja yang dapat Ustazah jelaskan tentang terbentuknya kelompok sosial dari dasar-dasarnya bagaimana, faktor-faktornya juga bagaimana, ada faktor internal, faktor eksternal, ya kan? Dari luar kelompok itu situasi politik, ekonomi, sosial, atau faktor internal sendiri dari anggota kelompok itu sendiri sehingga melahirkan kelompok sosial baru atau sebuah perpecahan itu tadi. Ya, sebuah perpecahan yang menimbulkan kelompok baru itu juga bisa faktor internal. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang tadi, memberikan suatu pengalamannya dulu pernah ikut kelompok atau organisasi apa atau komunitas apa, ya, kemudian dijelaskan secara detail. Saya mengikuti komunitas atau organisasi ini dikarenakan memiliki kesamaan, memiliki persepsi, perasaan yang sama, ingin mengetahui, ingin mempelajari. Kemudian timbulnya juga motivasi untuk melakukan hal-hal yang ada di kelompok tersebut yang saya lihat, misalkan bikin begini, ya kan? Hingga pada saatnya kalian gabung di dalam kelompok tersebut. Terima kasih atas pelajaran hari ini, cukup sekian. Tetap semangat, jangan lupa stay healthy, stay safe, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.